Hi guys, back again with Vira. So, edisi spesial kali ini kita akan bahas soal transisi berkesan aku sebagai pembelajar pemula. Sebelumnya aku izin bawa skrip ya, supaya jadi bukti kalau aku pemula. Kalian harus tahu dulu nih, apa sih yang melatar belakangi aku bikin konten ini. So guys, jadi ini tuh berawal dari hari kemarin. Aku kan ikut training di salah satu perusahaan. Budaya perusahaannya tuh bagus banget guys. Dia tuh setiap Jumat per pekannya tuh ada ini sesi sharing session untuk pengembangan diri dari timnya. Kebetulan materi yang jadi pembahasan kemarin adalah self development. Itu kan hal yang aku banget gitu kan ya. Jadi guys, ada salah satu sesi tentang kepercayaan diri nih. Jadi ada satu tantangan yang diberikan pemateri supaya semua peserta kelas itu tuh secara random baris membaris menghampiri setiap pribadi dan menilai apakah ini layak dipercaya, diragukan, atau bahkan tidak dipercaya sama sekali. So aku udah banyak ke kakak-kakak dan feedbacknya tuh percaya sama aku dan aku pun percaya sama dia. Sampai di mana pastinya udah ketebak dong guys ya. Ada satu kakak ya, sebut aja kakak A. Aku tuh udah nyampein bahwasanya saya percaya sama kakak. Terus tahu nggak, dia tuh termasuk yang penting juga ya di perusahaan itu. Dia bilang apa? Saya nggak percaya sama kamu. Ini jujur guys, itu sakit banget, nyesek banget sih. Padahal kan selama ini kerjaan-pekerjaan juga udah diusahain semaksimal mungkin, udah di kerjaan yang seterbaik mungkin. Tapi ternyata nggak semua orang ya bisa percaya sama diri kita sendiri. So guys, sebenarnya kalau aku mau berlarut-larut di sisi negatifnya, aku bisa aja abaikan ataupun apatis terhadap komentar kakak tadi. Tapi aku ngedukung sebenarnya, karena aku sekarang udah sadar. Aku ngedukung argumentasi kakaknya tadi, sekaligus aku ingin buktikan di sini bahwasanya mendapat gelar kepercayaan itu ternyata nggak mudah. Tapi sebelum itu guys, kalian harus tahu, sebenarnya aku tuh sebelum merencanain konten ini, itu udah ngewanti-wanti untuk tampil capek terus mata-mata pejuang gitu, kayak supaya feelnya dapat. Tapi nggak tahu tiba-tiba moodnya lagi naik aja gitu. Ya nggak tahu deh, semoga feelnya dapat ya. So untuk ngebuktiin perkataan kakaknya tadi, let's go kita ke zona nyaman aku. Chapter 1. Zona nyaman yang aku maksud tuh dari setelah lahir sampai lulus SMA. Jujur aja guys, aku tuh dibesarkan oleh kemanjaan. Jujur ya, jujur. Bahkan itu terlihat dari kebiasaan sederhana di rumah. Pekerjaan rumah seperti cuci piring, nyetrika, nyapu, nyuci pakaian, itu tuh mungkin di belasan tahun itu mungkin cuma hitung jari doang guys. Cuma hitung jari doang. Kemudian di fase itu juga aku tuh punya emotional intelligence ataupun kecerdasan emosional yang boleh dikata nol besar. Berlanjut daripada itu, aku punya kepribadian yang rumit. Aku susah dipahamin sama orang tua, kemudian suka ngambek, suka tantrum kalau keinginan gak diturutin gitu kan. Gak hanya itu, di zona nyaman ini aku juga tertarik ya, di mulai SMP sampai SMA tuh aku aktif banget main TikTok guys. Untuk di dunia akademik sendiri, boleh dikata aku tuh kayak ngikut arus aja gitu, ngikut sistem yang ada dan menjalani gitu aja guys. Jadi boleh dikata aku tuh belajarnya di tahap yang ngasal. So yang terakhir yang aku ingat, aku tuh dulu di zona nyaman tuh kayak enjoy gitu, terus bahkan pernah masuk BK guys. Padahal papa di sekolah waktu itu punya jabatan strategis, dan aku curiga aku tuh jadi penyebab tanda tangannya pertama kali masuk ke BK. So menurut aku itu zona nyaman yang bikin aku bikin aku banyak belajar sih sebenarnya, apalagi soal emotional intelligence itu guys. Aku tuh dulu
walaupun zona nyaman, itu kan kita nggak punya nih emotional intelligence, jadinya potensi, bahkan udah terbukti nih dulu, maksud punya insecurity yang gak karuan, overthinking juga, dan lain sebagainya. Sampai di mana itu tuh semua mulai pudar karena gebrakan pertama chapter 2. Ini tuh bermula saat aku tuh mulai diantar ortu ke tempat tinggal di perkuliahan nanti, guys. Aku diantar nih, seorang anak yang mau jadi diantar nih. Saat itu malam ya, kita sampai. Subuhnya papaku dan mamaku udah pergi, guys. Sedih sih ya kalau ingat ini, karena saat itu tuh aku pecah banget gitu. Sebenarnya guys, itu tuh udah diwanti-wanti juga sama papaku, karena sebelum masuk kuliah tuh, bahkan 2 bulan sebelum masuk kayaknya tuh, aku tuh selalu ditanyain hal yang berulang-ulang. Tau nggak pertanyaannya apa? Pertanyaan gini, Fir, kamu beneran siap nak? Papa ragu, gitu bahasanya guys. Ngapain sih nanya-nanya gitu? Oh ya guys, ibarat setiap dia ngeliat aku dan sadar pertanyaan itu ada di kepalanya, pasti langsung dikeluarin. Kalau pulang kerja tuh ngeliat aku, nanyain lagi, bisa mandiri nggak sih ini anak aku satu? So, hari-hari berlalu nih, di gebrakan pertama ini aku benar-benar terpukul guys, karena emang keadaan yang menuntut kita harus mandiri. Jadi kali pertamanya aku tuh masak-masak kayak sampai diketawain mamaku, kakakku, dan saudara-saudaraku juga. Lo pintar masak juga lo, Piar. Karena di rumah tuh semenjak selama belasan tahun itu aku nggak pernah masak. Aku tuh punya satu parenting ataupun wejangan dari papaku, bahwasanya Vira, selain kamu sekolah formal tuh guys ya, kayak SD, SMP, SMA, kuliah gitu, selain sekolah formal, kamu tuh juga harus bisa sekolah kehidupan. Ya guys, sekolah kehidupan. Kalau dalam rumus papaku tuh, sekolah kehidupan tuh ibarat dari representasi bahwa setiap sesuatu ataupun siapapun itu bisa menjadi guru, dan dimanapun adalah sekolah. Jadi ketika kita ingin belajar, jangan berpatokan sama kelas, tapi setiap apa yang kau saksikan itu harus kamu pelajarin gitu. So, di fase gebrakan pertama ini aku nerapin itu guys, dan itu membentuk kepekaan aku. Di masa ini juga guys, aku tuh udah detox social media. Mungkin kalau dihitung ada kurang lebih 2 tahun aku detox social media. Di fase ini tuh guys, dengan kepolosan aku menganggap aku nggak berkembang gitu di kelas, lingkungannya nggak mendukung buat aku. Padahal mungkin aku udah cocok dilempar jauh-jauh ke lingkungan yang lebih kompetitif dan lain sebagainya, produktif. Hasil ada drama nih, aku bilang sama aku, Pak, boleh nggak aku dipindahin aja please? Aku tuh udah siap yang lebih menantang gitu. Tapi tahu nggak guys, jawabannya apa? Jawabannya gini, emang sih pada saat kelulusan tuh pendaftaran ulang nih di PTN, aku di UIN di Makassar ya guys, pendaftaran ulang, papaku tuh berkali-kali konfirmasi ke aku, serius nggak mau kuliah di situ, mau jalanin semuanya di situ dan fokus ke jurusan itu. Aku tuh emang berkali-kali banget guys ditanyain itu. So waktu itu aku jawab, iya Pak, siap aja. Sampai dimana itu tuh dia tarik kembali nih sama aku waktu mau ngajuin pindah kampus. Dia bilang apa? Vira, apa kan udah bilang nih dari awal, udah nanya berulang-ulang juga, mau jalanin nggak jurusannya, lingkungannya, kampusnya, dan lain sebagainya. Tapi kamu bilang apa? Kamu bilang iya. Aku tuh udah kayak, matahari tuh udah kayak nunduk gitu, udah layu gitu. Terus dia nyambung apa guys? Tahu nggak dia nyambung apa? Dia tuh bilang gini, Papa harap kamu tuh bisa nyelesain apa yang udah kamu mulai. Aku tuh langsung kayak, waduh, kayaknya aku lagi dites jadi mental pejuang nih, harus nyelesain misi nih. Jadi semenjak penerimaan itu, aku tuh mulai pakai kacamata yang lain, mulai udah jalannya lebih enjoy, dan mulai ikut organisasi juga, beberapa lomba, diskusi, dan itu aku tuh betul-betul maksimalin menyerap ilmu dari dosen gitu.
So dari fase gebrakan pertama juga aku lumayan banyak belajar ya guys, lumayan banyak belajar, ditambah lagi karena Allah chapter 3. Guys, ini tuh emang udah jam-jamnya ya kita bahas yang dalam. Aku kan kalau boleh dikata banyak waktu sendirinya gitu kan, saat udah jauh dari orang tua. Terus kan tadi lebih peka ya, udah ngebatasin diri untuk ikut distraksi yang tidak bermanfaat, dan lebih berfokus pada pengembangan diri pribadi gitu. Diri aku sendiri dulu nih harus tuntas. Berenang-renang di self development. Selain kita tahu suara nafas kita, jangan sampai kalian gak pernah tahu lagi kalian lagi bernafas suaranya seperti apa. Nah, back to the topic. Selain kita tahu dan bersahabat dengan diri sendiri, ternyata sosok Allah guys itu lebih jelas juga. Aku tuh merasa setiap hembusan nafas asik, setiap sesuatu tuh ada titisan-titisan hidayah yang menghantarkan aku untuk menjadikan Islam dan Allah sebagai rumah. Dan pengalaman itu kalau boleh diwakili dua kata, sejati dan hangat. Ini aja lagi salting sama Allah kok, cintaku. Thank you for Allah. Aku bersyukur banget karena udah bisa ngerasain kehadiran Allah dan melibatkan Allah di luar sholat. Dulu kan jujur aku tuh menganggap Allah ada pas sholat doang. Maksudnya kayak sadarnya Allah ada tuh, Allah mengawasi, Allah atur ini itu tuh pas sholat doang sama berdoa. Yang kalau lagi bahagia, lagi sedih tuh nggak pernah gitu. Nyalahin orang, nyalahin diri aku sendiri, kayak gitu guys. Tapi sekarang di luar sholat pun kayak kerjaan Allah nih bahagian aku gitu. Salting lagi kan. Nikahnya guys ini tuh kayak wujud-wujud utuh gitu, sejati gitu. So ini tuh ngebentuk aku juga jadi pribadi yang gak kaku dalam beragama gitu. Jadi lebih enjoy dan lebih mau belajar agama lewat kemauan sendiri, lewat inisiatif sendiri gitu. Jadi gak ada lagi tuh drama-drama ini gak mau masuk karena dipaksa. Tapi pengalaman yang paling terindah sih emang ini guys, yang karena Allah ini. So back to the topic awal kita untuk buktiin perkataan kakaknya tadi soal yang dia tuh nggak percaya sama aku. Kalau dilihat dari 3 transisi tadi guys, ternyata perubahan kecil dari aku, perubahan aku menjadi seorang pembelajar pemula, itu tuh gapnya masih ada di kisaran kurang dari 2 tahun. Kurang dari 2 tahun. Tidak sebanding dengan kehidupan aku sebelumnya yang belasan tahun itu. Hasil pastinya masih banyak pengalaman yang tentunya belum aku rasain, belum ambil ilmu dan pelajaran di dalamnya, dan pastinya hari ini dan kedepannya masih ada kesalahan-kesalahan yang sangat berpotensi terjadi di aku gitu. Dan dengan kesadaran penuh, aku tuh mengakui guys bahwasanya untuk aku yang tadinya ngebet banget mau dipercaya untuk semua orang, itu tersadar dari transisi ini bahwasanya Vira memang terlalu dini untuk mendapat gelar dipercaya orang. Masih terlalu dini. Tapi guys, walaupun seperti itu, aku tuh tetap percaya bahwasanya setiap pribadi pembelajar sejatinya punya ruang khusus di mana dia layak untuk dipercaya, seminimalnya dipercaya dalam bertumbuh. Why? Karena kita pembelajar.